Mari kita lihat IHSG hari ini apa kabarnya. Yuk kita lihat IHSG apa kabar hari ini. Sebenarnya ya aku ulang lagi dan ulang lagi, aku nggak begitu suka ngelihat IHSG sejak beberapa saham tidak liquid tapi berkapitalisasi besar ikut menggerakkan IHSG. Nah tapi tetaplah kita lihat ya, jadi sekarang tuh saham IHSG bergerak tuh bukan cuma karena saham blue chips banking ya, bukan cuma karena big banks, tapi juga karena saham-saham konglo yang size-nya gede gitu ya, baik yang liquid maupun yang tidak liquid. Ngomong-ngomong soal saham konglo, ada loh yang menarik, ada yang aku suka, ada yang aku sebenarnya suka tapi kayaknya harus menahan diri, ada juga yang aku kayaknya nanti dulu deh gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan lihat ya apa kabar gitu ya saham-saham konglo kalian. Oke, mari kita lihat IHSG hari ini turun 0,5% didorong oleh grup Barito. Yang pertama ada BRPT turun 4%. Penurunan selama 4 hari dibandingkan dengan kenaikannya di sini volumenya masih lebih kecil. Jadi sebenarnya aku mau kasih lihat ini bisa bentuknya begini. Ya, nah tapi untuk grup ini M-Trade masih wait and see dan belum ada masuk sama sekali gitu ya. Jadi kita masih wait and see banget nih buat grup PP gitu. Jadi biar beres-beres dulu untuk brandnya yang HSC ya. Kan OJK minta saham-saham yang HSC itu emiten yang melakukan aksi korporasi, salah satunya right issue, supaya porsi kepemilikan sahamnya tuh bisa lebih diverse, tidak terlalu terkonsentrasi. Ya, tapi ini BRPT turunnya dia akan normal ya, itu tadi kita bicara brand, turunnya mungkin turun berapa waktu dan kemudian dia bisa lanjut naik lagi karena volume transaksi kecil. Good news for you, dan good news for you buat yang pegang brand tapi tetap view-nya kita untuk mengurangi posisi. Brand malah belum koreksi, jadi BRPT itu koreksi normal. Kalau naik lagi gunakan buat mengurangi posisi buat kalian yang nyangkut-nyangkut kelebihan barang di atas. Demikian pula dengan CDIA, ini turun dengan volume transaksi kecil, lebih kecil daripada yang kemarin sejak FTSE tidak menurunkan Indonesia ke frontier, jadi dia masih bisa turun kemungkinan sampai 1010 dengan volume transaksi kecil dan bakalan bisa ada potensi mantul ya, jadi ada bisa naik gitu. Tapi sekali lagi ini bukan satu rekomendasi buy. Dan kemudian saham PTRO dari grup Barito, grup ini satu geng ini kita masih agak berhati-hati, masih banyak wait and see-nya ya. Jadi kalau kita pakai Fibonacci di sini teman-teman, kita pakai Fibonacci. Nah, ini kita lihat bakal bisa berpotensi untuk terkoreksi sampai sekitaran level 0,5%-an di sini ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi sampai ke 50% koreksinya sampai di level 5475 kurang lebih, itu the worst case scenario-nya. Nah, jadi sekarang situasinya sudah lebih baik dan ada potensi setelah itu dia akan mantul, dan gunakan untuk mengurangi posisi guys. Kalau ada yang punya barang di atas, nyangkut di atas. Kenapa? Karena badai atau angin MSCI ini belum usai, jadi bulan Mei nanti akan ada MSCI review atau pengumuman dari MSCI ya, akan ada pengumuman dari MSCI lagi. Nah, jadi Indonesia itu kemungkinannya kecil diturunkan di frontier market, tapi ada potensi downweight atau downweighting. Nah, kalau downweight berarti saham di Indonesia masih akan turun dong ya. Dan itu bukan cuma saham konglo, tapi semua saham di Indonesia itu bisa terkoreksi jika ada potensi downweight. Jadi pasar saham Indonesia ini memang beberapa saham konglonya kelihatan ada potensi, tapi konglo yang lain yang aku lihat ya, ini grup PP turunnya normal bisa naik, cuman kita masih belum ada review dari M-Trade gitu ya. Memang bisa naik turun sesaat, mungkin beberapa hari nanti bisa naik lagi. Manfaatkan untuk kurangin posisi karena faktor ketidakpastiannya masih lumayan gede gitu ya. Nah, kita masih nunggu pengumuman dan keputusan dari MSCI di bulan Mei. Igoi, yang di Igoi agak pause sebentar tadi karena aku terangin lightingnya di sini, brightness
kameraku gelap banget. Oke, hari ini market di pasar reguler sepi lagi, 15,8 T doang. Jadi udah pasti ada yang ditunggu-tunggu di akhir bulan ini, nunggu keputusan The Fed juga ya. Jadi apakah suku bunga akan diturunkan atau enggak ya. Jadi kita wait and see dulu, kemungkinan besar suku bunga akan ditahan. Terus kita juga masih menunggu nanti di bulan Mei itu ada MSCI, dan itu memang hal besar yang ditunggu. Kita ngelihat market beberapa hari terakhir ini retrace, normal retracement, dan saham-saham bakri juga retrace gitu. Jadi transaksi hari ini 15,8 T doang. Terus di pasar negosiasi 1,3 T. Di pasar reguler ada BRI 1,2 T, BCA 892 miliar, Bumi ada 567 miliar. Menarik, saham Bumi ini selalu volume transaksinya tinggi terus gitu. Terus kemudian ada Brand 490 miliar, SSMS 201 miliar di pasar negosiasi Brand dan SSMS. Kemudian BCA 96 miliar. Nah, hari ini asing tuh net buy guys, 124 miliar. Di pasar reguler net buy pada saham Brand 269 miliar, ini bukan rekomendasi beli. TLKM 138 miliar, BRMS 135 miliar, BCA 55 miliar, dan MDKA 49 miliar. Tanda apakah ini? Apakah ini tanda bahwa market akan naik? Kok kayaknya belum ya. Jadi ini ya net buy yang normal aja. Sementara aku buka saham BCA, langsung aja aku jawab ya, sambil nanti aku bahas sentimen-sentimen lain dan aku bahas saham yang lain. BCA ini sangat murah sekali, 6475 valuasinya. Kalau aku perhatikan bukan lagi di standar deviasi minus 2, tapi di standar deviasi minus 3 ya. Jadi memang menggoda sekali untuk kita. Untuk saya kepengen masuk lagi, tapi saya lagi mikir kalau kondisi saat ini masih banyak ketidakpastian ya. Beberapa waktu yang lalu ada downgrade outlook dari Moody's dan dari Fitch untuk Indonesia. Bahkan BCA ikut di downgrade oleh Moody's, bukan karena salah BCA-nya, tapi ya karena kondisi makro gitu ya. Nah, saya masih wait and see dulu. Meskipun ini udah murah, tapi untuk menambah saya masih wait and see dulu. Alasannya personal sebenarnya. Kenapa? Karena saya merasa porsi saya punya saham BCA ketika beli di standar deviasi minus 2 waktu itu, saya merasa porsinya sampai hari ini tuh untuk diri saya sendiri saya merasa udah cukup gitu. Jadi kepengen beli lagi, tapi kalau bisa ada diskon lagi, karena waktu itu belinya tuh udah di murah standar deviasi minus 2. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya saham BCA, mau geblak kursiku ini loh, saya perlu di lock dulu. Tapi cara ngelocknya nggak bisa, terlalu canggih kursinya. Tadi tunggu suami. Kursinya bisa buat gini-gini ya. Jadi buat kalian yang belum punya saham BCA, kalau misalkan mau nyicil investasi beli sekarang itu buat jangka panjang banget. Dalam arti jangka panjang tuh simpannya bukan cuma buat berapa bulan gitu ya, bisa buat 1, 2, 3 tahun ke depan, 4, 5 tahun ke depan. Ini masa yang murah sekali ya. Jadi ini sangat murah sekali. Tapi sekali lagi aku mau kasih disclaimer, saham-saham big banks ini tantangannya masih sangat banyak, karena sekali lagi kondisi makro di Indonesia dan juga view dari lembaga ekonomi global itu mungkin agak melambat. IMF juga melihat pertumbuhan perekonomian dunia agak melambat, dan sebenarnya kita jangan melihat Indonesia aja, di seluruh dunia juga melambat. Dengan kondisi yang seperti ini tuh seluruh dunia juga melambat gitu guys. Jadi malam hari ini saya kasih satu view yang cukup menarik untuk saham big banks ya. Jadi BCA, terus BBRI ya. BBRI kan Kamdet. Habis itu kalau habis Kamdet, XDET tuh dia bisa turun. Jadi normal kalau misalkan turun, kalian gak usah pusing. BCA yang paling besar diskonnya dibanding historical, bukan dibandingkan dengan peersnya ya. Bandingkan historical, diskonnya cukup besar. Kemudian BRI itu nomor 2 yang diskonnya lumayan besar dibandingkan historicalnya. Kemudian baru Bank Mandiri dan juga BNI. Nah, jadi kalau sekali lagi aku cuma mau bilang teman-teman yang long term investing sih, kalian jangan patah semangat, jangan sampai stres banget. Kemarin pas di workshop ada tuh 1-2 orang, mungkin banyak orang ya, tapi yang angkat tangan cerita tuh 1 orang stres banget. Mungkin kayaknya sih stres banget, kalau nggak ngapain sampai ditanyain ya, tanyain panjang gitu tentang saham-saham big banks-nya. Tenang aja,
tenang aja. Jadi saat ini aku mau ngasih satu POV yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Ini memang belum pernah dilakukan sebelumnya, dimana sebelumnya itu kan sangat ketat sekali menjaga disiplin fiskal. Dan dulu utang Indonesia, debt to GDP ratio Indonesia dulu tinggi banget, terus kemudian bisa turun terus ya, dari tahun 98 sampai tahun 2025-2026 tuh turun terus gitu. Nah sekarang Indonesia itu masuk dalam satu periode yang pro growth gitu. Jadi ini pernah dilakukan oleh India juga. Pada waktu itu Narendra Modi belum jadi Perdana Menteri, dan dia pernah, mungkin tidak sama persis yang dilakukan, nggak persis plek, tapi narasinya tuh sama untuk pro growth atau untuk pertumbuhan. Pada waktu itu memang terjadi satu kontraksi atau satu kondisi yang negatif, baik secara perekonomian maupun secara pasar sahamnya. Jadi kayak Pegas tuh ditarik ke bawah dulu gitu, baru kemudian dia bisa melesat, dan India pertumbuhannya jadi cepat gitu. Jadi mungkin kalau saya mengkaji ulang apa yang sekarang ini direncanakan oleh pemerintah kita untuk ekonomi Indonesia, untuk pertumbuhan perekonomian tinggi, itu mungkin belum tentu akan langsung terjadi. Mungkin seperti anak panah yang ditarik mundur dulu, baru kemudian itu bisa terjadi. Jadi setelah saya pelajari ya, seperti India, saya nggak tahu apakah akan bisa terjadi seperti itu atau enggak. Tapi kita doakan saja semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau memang misalnya seperti itu, kebijakan pemerintah yang pro growth ini kira-kira bakalan kelihatan hasil bagusnya kapan? Jadi mungkin masih banyak spekulatifnya, hasilnya gimana? Mungkin bukan dalam beberapa bulan ke depan, mungkin baru bisa kelihatan kemungkinan ya. Semoga jika lancar itu mungkin setahun ke depan, kira-kira seperti itu. Nah tapi dalam masa transisi ini, dalam masa perekonomian yang kebijakannya pro growth ini banyak banget tantangannya ya. Jadi udah pasti akan kayak Pegas atau anak panah yang ditarik dulu ke belakang gitu, dan itu ditarik jadi seperti itu tuh pasti akan ada perlambatan. Apalagi tantangannya tuh double karena ada kondisi geopolitik seperti saat ini. Nah, apakah ini artinya saya jadi optimis akan ekonomi ke depan? Saya mencoba untuk lebih seimbang gitu. Jadi kalau selama ini kita sudah banyak bahas tentang hal-hal yang menjadi pemberat di market dan juga yang membuat ekonomi itu melambat gimana, masih tetap tantangannya masih sama, inflasi potensi naik, harga minyak tinggi, APBN yang masih menjadi tantangan. Tapi saya mencoba melihat dari kacamata yang berbeda. Kalau seandainya rencana pemerintah di dalam memperbaiki perekonomian, membuat perekonomian pertumbuhannya lebih cepat, itu bisa berjalan lancar seperti India, maka beberapa tahun ke depan semoga itu bisa lebih baik. Ini PR yang sangat besar sekali. Nah, di sisi lain saat ini saham-saham perbankan besar ya, dan mungkin saham-saham berfundamental bagus itu lagi dalam masa yang sangat terdiskon sekali. Kita masih kembali pada prinsip investasi jangka panjang. Kalau biasanya kita ngomong trading, hari ini aku ada mau ngomong tentang investingnya. Investing itu perlu nafas panjang. Jadi kalau kalian memang merasa saham big banks ini murah, misalkan mau invest di BCA atau gimana, itu jangan langsung duitnya dihabisin. Karena kalau kita perhatikan investor-investor gede pun juga mereka nyicil dan melihat kondisi saat ini masih banyak tantangan secara makro. Mereka akan lihat akhir tahun itu gimana. Setidaknya satu persatu badai terlalui. FTSE MSCI nanti ada review rating ya. S&P datang ke Indonesia bulan Juni, terus ke depan akan ada review lagi di tahun 2007. Semua review-review ini sudah terlewati. Sekaliannya kalau di downgrade turun ratingnya dapat murah sekalian, nah itu investor atau institusi besar justru malah akan masuk di situ. Jadi nggak perlu terlalu takut atau khawatir. Yang perlu dipikirin sebenarnya adalah ketahanan modalnya. Itu yang penting banget. Nah, jadi kalau kalian nanya apakah sekarang boleh serok, bahasa serok itu artinya all in. Kalau saya menyarankan ya nggak serok ya. Jadi view-nya
untuk long term tetap akan ada potensi bagus ya, dengan rencana pemerintah, kebijakan-kebijakan yang pro growth ini. Tapi saya bilang sekali lagi, dalam jangka pendek sampai menengah, dalam jangka pendek sampai menengah itu artinya 1 bulan sampai mungkin 6 bulan ke depan, bahkan sampai akhir tahun itu masih belum akan ada satu percepatan di saham-saham perbankan ini. Cuman untuk very long termnya mungkin tahun depan itu udah mulai kelihatan ya. Jadi itu yang ingin aku sampaikan soal saham big banks. Dan di awal aku tadi aku ada bahas soal apa hal positifnya dari kebijakan pro growth ini. Oke, nah kita mau bicara soal perang sekarang ya. Perang kabarnya gimana? Ketika weekend kemarin ya, kalau weekend kemarin saya sibuk workshop di Jakarta, ini udah balik ke rumah. Jadi pas weekend kemarin itu ada yang menarik, apa? Iran sempat ngebuka Selat Hormuz. Wah, udah happy. Tapi habis itu gak lama Selat Hormuz ditutup lagi gitu. Kenapa? Alasannya karena Amerika melakukan blokade ke kapal dan juga pelabuhan Iran. Padahal awalnya Iran tuh katanya sempat mau ngebuka jalur ini karena ada indikasi bakalan ada gencatan senjata gitu. Jadi dampaknya gimana? Dampaknya harga minyak juga naik lagi, teman-teman semuanya. Yuk kita lihat di IG aku @ellenmay_official. Tapi yang menarik sebenarnya saham-saham beberapa sektor komoditas itu nggak terlalu ngerespon yang gimana. Justru malah ada retracement bagus. Nanti aku akan kasih lihat ya. Kita lihat dulu buat perang ini gimana efeknya ke harga minyak. Aku senang banget by the way bisa ketemu kalian lagi di live hari ini. Jadi sangat senang sekali bisa ketemu kalian di live hari ini. Kangen guys, padahal baru hari Jumat aja ya nggak nge-live. Oke, nah harga minyak sempat turun waktu itu di angka 86,81, terus kemudian balik lagi ke angka 93-an gitu karena Selat Hormuznya ditutup lagi ya. Jadi ini UK oil atau Brent crude oil, yang ini US oil atau WTI crude oil ya. Jadi WTI crude oil, perhatikan di sini, ini kemarin sempat breakdown support juga gitu, jadi udah pada happy mungkin ya. Selat Hormuz dibuka, terus kemudian ini ada naik dikit lagi di level 86 gitu. Nah, jadi Iran tuh juga bilang selama kapal mereka belum bisa lewat dengan bebas, Selat Hormuz itu bakalan tetap dikontrol ketat dan tidak akan dibuka gitu. Tapi aku mau kasih tahu, meskipun Selat Hormuz itu dibuka hari ini juga, masih butuh waktu mungkin 2 bulanan untuk situasi secara global itu benar-benar pulih atau recover. Jadi untuk stok oil dan juga untuk harga plastik untuk recover itu mungkin butuh 2 bulan jika sejak Selat Hormuz itu dibuka, kalau aja malam ini dibuka gitu. Kenapa? Karena kapal tanker itu dia geraknya tuh kan nggak bisa cepat gitu ya, dan butuh mungkin sekitaran berpuluh-puluh hari, bisa 40 hari untuk mencapai tujuannya. Tergantung juga sih tujuannya kemana gitu loh, tapi itu perjalanan panjang. Nah jadi masih butuh waktu yang lama. Nah yang menarik di Indonesia saat ini, kita ada yang menarik ya di Indonesia terkait Indonesia dan Amerika. Nah baru-baru ini tuh ada kapal militer Amerika yang melintas melewati kawasan Selat Malaka di tengah konflik yang berkaitan dengan Iran. Ini penting untuk diperhatikan teman-teman ya. Nah artinya wilayah yang selama ini tuh menjadi jalur dagang itu mulai tersentuh resiko geopolitik gitu, dan ada kaitannya dengan perang juga gitu ya. China sih nggak suka dengan hal ini, jadi juga memberikan satu speech lah buat Indonesia gitu. Jadi Indonesia tuh juga sedang mempertimbangkan buat memberikan izin Amerika
untuk lewat wilayah udara atau overflight. Nah, ini biasa sih sebenarnya dalam hubungan antar negara. Tapi jadi nggak biasa atau jadi sensitif karena situasi global tuh lagi panas. Karena ada konflik Timur Tengah ini, Amerika dan Iran. Terus kenapa sih sebenarnya banyak yang nggak setuju, publik atau rakyat Indonesia tuh banyak yang nggak setuju? Karena ada kekhawatiran kalau Amerika lewat Indonesia nanti kita dianggap ikut membantu operasi militer mereka, intinya takut kalau terlibat gitu loh. Artinya Indonesia bisa terlihat memihak, bisa dianggap ikut terseret konflik, dan juga bisa berdampak ke hubungan dengan negara lain seperti China, Timur Tengah, dan sebagainya. Nah, tapi serba salah juga kalau Indonesia tidak nggak mau itu ya. Trump itu kan main kayak preman gitu ya, dia tuh kayak agak-agak preman gitu sih kalau aku perhatikan. Ya khawatir aja gitu, jangan sampai lah diganggu-ganggu juga. Jadi memang posisinya sebenarnya tidak sesimpel itu ya mengambil keputusannya. Indonesia dan Amerika ini memang punya kerjasama MDCP gitu. Nah, ini bikin orang mikir apakah gara-gara kerjasama ini Indonesia jadi ngasih jalan ke Amerika. Tapi sebenarnya kalau saya melihat pemerintah itu dalam kondisi yang dilema sebenarnya untuk menjaga hubungan dengan Amerika ya. Tapi beresiko juga kalau dianggap nggak netral, kan takut juga ya, siapa sih yang nggak takut gitu kalau modelannya Trump kayak gitu, preman banget kayak gitu, nggak nurut Maduro diambil gitu loh. Jangan sampai nggak nurut presiden kita diambil, kita nggak mau gitu loh. Jadi sebenarnya saya memahami posisi pemerintah saat ini juga dalam kondisi yang dilematis gitu ya. Kalau diminta Amerika nggak mau gimana, tapi kalau menolak ya netralitasnya gimana. Nah ya, jadi China itu ikut menyoroti rencana Amerika minta izin melintas di udara Indonesia atau blanket overflight itu dengan mengingatkan bahwa hal itu bisa melanggar prinsip ASEAN. Nah, menurut China itu apa? Kerjasama militer tuh boleh, tapi harus tetap menghormati kedaulatan negara. Jangan sampai merugikan negara lain. Terus jangan sampai membuat keseimbangan kawasan Asia terganggu atau terlihat memihak. Intinya China langsung ngasih warning lah gitu ya, soft warning gitu. Nah, kenapa jadi isu? Karena lagi ada konflik besar kan saat ini Amerika Iran, seperti yang tadi saya bilang itu. Jadi setiap langkah militer jadi sensitif gitu. Apa pentingnya Selat Malaka? Selat Malaka antara Indonesia, Malaysia, Singapura ini merupakan jalur perdagangan guys, paling sibuk di dunia. Sekitar 25% perdagangan global itu melalui Selat Malaka ini, dan salah satu jalur minyak terbesar ke Asia gitu. Nah, itu dipakai negara besar China, Jepang, India, Korea. Nah, resikonya dia tuh padat, dangkal, rawan tabrakan, dan juga piracy sebenarnya. Nah, sedangkan kalau Hormuz itu kan memang jalur energi global, sekitar 20-25% minyak dunia lewat di sini. Jalur vital ekspor Timur Tengah ya, jadi resiko geopolitiknya tinggi. Perbandingannya simpel, sederhana. Untuk Selat Hormuz itu jalur energi dunia, untuk oil and gas, Malaka itu jalur perdagangan global, dan itu adalah segalanya. Nah, tahu kan kalian Indonesia itu sebenarnya luar biasa gitu ya, punya Selat Malaka ini. Oke ya, jadi mengapa hal ini jadi penting ya? Kalau salah satu terganggu, seperti kita tahu Selat Hormuz terganggu, harga minyak bisa naik gitu. Tapi kalau Selat Malaka ini bisa terganggu, itu efeknya juga bisa ke ekonomi dunia. Kesimpulannya, Malaka ini jalur perdagangan tersibuk di dunia ya. Jadi ini krusial juga ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan Selat Hormuz mungkin beda, tapi Selat Malaka ini sangat penting sekali gitu. Jadi Pak Prabowo juga mengirim signal ke Amerika bahwa Indonesia terbuka dan ingin hubungan lebih kuat, dan Indonesia ingin dilihat sebagai mitra yang bisa dipercaya oleh Amerika. Implikasinya Indonesia lagi berusaha untuk balance sih dalam geopolitik, tapi tetap non-blok gitu. Jadi nggak cuma dekat ke China, tapi juga menjaga hubungan ke Amerika. Jadi harapannya tuh investasi dari Amerika bisa masuk lebih banyak, kurang lebih kayak gitu. Jadi ngejaga hubungan baik gitu ya. Oke, ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya harga batu bara ya, di tengah kenaikan harga BBM
dan LPG non subsidi di tengah drama Selat Hormuz saat ini ya. Jadi Kementerian ESDM itu lagi mengumumkan kenaikan harga BBM non subsidi per 18 April 2026 buat Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex seiring dengan kenaikan harga minyak global gitu ya. Jadi udah ada kenaikan harga BBM. Yang di Jakarta kayaknya udah banyak yang beralih ke EV ya, mobil listrik ya. Di daerah masih wait and see. Harga batu bara dunia ini sudah turun signifikan, turun lebih dalam daripada harga minyak dunia. Tapi kita melihat saat ini untuk saham-saham batu bara di Indonesia ini belum turun signifikan, seperti contohnya PTBA, M-Trade ada beberapa waktu yang lalu ada trading PTBA. Ini bukan untuk investasi jangka panjang, tapi M-Trade ada trade PTBA. Mari kita lihat. Dengar nggak suara arang? Ngok. Terakhir cuan 12-14%, sempat cut loss yang jangka pendek karena tektok beli di atas, ya agak di atas tuh minus 4%-an. Sebelumnya ada cuan-cuan juga untuk PTBA-nya. Jadi beberapa kali cuan di sini dan sekarang pattern-nya lagi membentuk head and shoulders. Jadi wait and see dulu gitu untuk saham PTBA atau batu bara. Nah, kemudian untuk ITMJ-nya justru malah saat ini udah ada tanda-tanda dia mau breakdown juga di sini ya. Nah, jadi wait and see dulu gitu. Terus kemudian selain PTBA, ITMG, terus kita mau lihat saham Konglo seperti yang tadi seperti tadi aku udah bahas di awal ya. Aku mau bahas saham Bumi atau Bum Grup Bakri. Itu menurutku menarik karena Grup Bakri ini kelihatan secara pattern super tradernya itu sebenarnya menarik ya. Ini kelihatan akumulasi dengan hijau tinggi dan turunnya atau koreksinya hari ini justru malah bagus sekali. Terus bagus sekali koreksinya karena koreksinya nggak terlalu ada volume, dan kalau sampai dikasih di 234 itu best price-nya kami, ya nggak tahu dikasih atau enggak. Pokoknya kita melihat ini dan saham ini cukup liquid. Disclaimer teman-teman semuanya, market saat ini risiko juga lagi masih cukup tinggi, tapi kita melihat grup ini kok anginnya kayaknya lagi ke sini gitu ya. Jadi anginnya kelihatan dari mana, dari pattern super tradernya gitu. Nah, terus Bapak Ibu semuanya, kita mau melihat masih dari grup ini, dari BRMS, Bumi Resources Minerals. Ini agak sensitif sebenarnya kalau nanti ada pengumuman MSCI, dia ada di Global Standard, MSCI Global Standard Index. Cuman ya Indonesia kan belum ada yang di upgrade atau masuk, tapi kalau di downweight itu bisa, jadi bisa. Tapi bukan cuma dia sih, semua juga bisa terdampak gitu. Nah, ini BRMS kita ada buy untuk jangka menengah, jangka pendeknya kita sudah profit taking, jangka pendeknya tadi kita lagi nyolong stop lagi. Dan sebenarnya kita juga melihat saham-saham dari grup Bakri yang lain ini juga menarik, tapi kita nggak mau terlalu banyak, kita nitip sendal dulu karena risiko di market masih cukup banyak ketidakpastiannya, dan termasuk juga dari kondisi perang sendiri. Ini ada tanda-tanda mau damai, mau gencatan senjata, harga oilnya sudah mulai agak stabil meskipun terakhir naik lagi, tapi arahnya sih meskipun on off tapi arahnya menuju ke gencatan senjata sih kayaknya. Semoga potensi damainya tuh bisa lebih besar, saat ini kelihatannya lebih besar. Terus kemudian harga batu bara udah turun banget, jadi kita wait and see ya untuk beberapa saham batu bara tadi. Ini grup Bakri lagi, Dharma Henwa, patternnya tuh cakep, jadi kita lagi masih liatin grup ini gitu. Untuk watchlistnya besok kita akan kasih tahu lagi lebih detail di M-Trade, tapi ini satu yang kita lihat atau kita watch juga. Nah, ada yang menarik lagi nih untuk
sektor CPO ya. Jadi untuk sektor CPO ada yang menarik. Bentar guys. Ya, jadi pemerintah itu ada merencanakan investasi besar di biojet fuel. Itu saya sudah pernah bahas sebelumnya ya. Gitu. Jadi Indonesia mau ngegas besar-besaran di energi alternatif, terutama biojet fuel untuk bahan bakar pesawat yang dibuat dari bahan alami seperti sawit gitu, dan juga minyak jelantah. Terus kemudian B50, sekali lagi B50 itu akan implementasi solar bersubsidi B50 secara nasional dimulai pada 2027 nanti, sedangkan non subsidinya B50 pada 2028. Tapi untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak akibat perang Iran, pemerintah tuh mempercepat untuk implementasi mandatory biodiesel B50 itu mulai 1 Juli 2026. Nah, tujuannya apa? Tujuannya buat mengurangi ketergantungan impor energi sebenarnya, dan juga meningkatkan bauran energi terbarukan gitu. Nah, jadi sektor CPO tuh masih dapat angin positif sebenarnya, meskipun beberapa hari ini turun. Nah, teman-teman, makanya kalau di saham itu jangan pas naik doang nonton live gitu, kalau pas turun nggak nonton live. Padahal turun itu justru kadang-kadang malah kita tunggu-tunggu. Turun itu ada turun yang koreksinya bagus, turun yang koreksinya normal, turun yang koreksinya baik gitu ya. Nah, kita lihat saat ini teman-teman semuanya ada beberapa saham seperti saham Gosco di sini ya. Seperti saham Gosco hari ini ya, dia juga mengalami pantulan. M-Trade udah ada di tanggal 31 Maret kemarin untuk jangka menengahnya. Untuk jangka pendeknya kok tadi nggak masuk, kita masih wait and see Bapak Ibu. Jadi kita udah masuk beberapa banyak saham ya. Sekarang yang jangka menengahnya M-Trade cuan up to 20%. Jadi mohon maaf kalau teman-teman semuanya ada yang ikut, ada yang nggak ikut ya. Jadi kalau yang ikut cuan, yang nggak ikut mungkin belum cuan ya. Belajar dulu gitu ya. Apalagi M-Traders yang masih baru. Ini dari 1 Maret 2026 kemarin kita ada nyolong start untuk saham Gosco. Sekarang udah cuan 20% dan masih ada prospek ke depan. Disclaimer, jangan asal ikut-ikutan karena kita udah ada modal di bawah dan udah mulai siap-siap buat profit taking guys gitu. Nah, untuk saham Gosco sendiri, emiten Gosco ini secara kinerja di tahun lalu itu secara laba bersih full year 2025-nya itu naik 74% secara tahunan gitu. Itu untuk kinerja saham Gosco-nya. Jadi memang tahun lalu itu kinerja CPO udah bagus-bagus. Gitu. Jadi sekarang kena hembus sentimen dari dalam negeri lagi. Padahal harga CPO dunia masih belum berubah. Harga CPO dunia masih belum berubah ya di sini. Oke, terus kemudian kita lihat saham CPO lainnya. Apa kabar LSIP? LSIP ini nggak mau sideways sama sekali, nggak ada diskonnya, nggak mau sideways sama sekali. Jadi ini kita masih watch untuk LSIP ini ya. Jadi kalau ada retracement kita akan watch, tapi jangan masuk di ketinggian gitu. Jadi kenapa kita nggak ada di LSIP? Karena kita udah ada di saham CPO yang lainnya ya. Jadi ada di saham CPO yang lainnya. Oke, terus kemudian BBPT, mari kita lihat BBPT gimana kabarnya. LSIP laba bersih full year 2025 itu 27,8% secara tahunan kemarin di 2025. BBPT ini dia laba bersih full year-nya 39,3% secara tahunan pertumbuhannya, dan ini ada diskon dikit, ada retracement. Aku melihat retracement-nya BBPT dan saham-saham CPO ini retracement yang normal, kecuali LSIP yang belum ada retracement gitu ya. Jadi ini masih retracement yang normal. Jadi kalau kalian lihat apakah masih ada peluang atau enggak, per hari ini sih masih ada. Ingat teman-teman, pasar saham bisa berubah. Hari ini ada peluang. Kalau misalkan besok breakdown dengan volume transaksi besar, ya kita harus exit misalnya seperti itu. Cuman kalau melihat dari chart per hari ini
persentase atau probabilitas untuk dia naik itu masih lebih gede ngelihatnya kayak gitu. Oke, terus kemudian kita mau melihat TAPG, apa kabarnya TAPG. Pertumbuhan laba bersihnya kecil tahun lalu sekitar 18,6% secara tahunan. Ini juga mau naik, arahnya mau naik, tapi nggak semua saham kita beli juga sih. Dia potensi breakout, teman-teman semuanya bisa di review, di watch untuk retracement 1850, 1840-an atau breakout dari level 1900. Jadi kayaknya satu mesti punya deh untuk saham CPO ini gitu. Oke, terus kemudian selain TAPG, kemudian kita mau lihat DSNG. Di SNG ini dia lagi sedikit retrace juga, dan dia secara pattern garis besar dia membentuk pattern bullish continuation flag, dan kita ngelihat masih ada potensi juga pertumbuhan laba bersihnya di 2025 kemarin dibandingkan 2024 besar 61,1%, dan dia termasuk yang kalau pas gerakannya lumayan cepat gitu, tidak hanya SIMP. SIMP kita watch banget, kayaknya dia retracementnya nggak bakalan lama, dan dia gerakannya lumayan liar, lumayan volatile. Laba bersih full year 2025 juga bagus, pertumbuhannya 29,2%. Buat SIMP ini kayaknya kalau nge-watch saham ini nggak bisa berharap diskon banyak, kemungkinan diskonnya sampai sekitaran 785 itu aja udah bagus banget. 820 possible di sini bisa, tapi di 785 oke, bagus. Oke, terus kemudian kita ke Ali, ini yang gerakannya paling lambat, biasa paling lambat, tapi dia kemarin sejak breakout juga nggak mau turun. Jadi bagus sih kalau seandainya dia ada retracement, kita akan watch juga. Jadi semua saham CPO kita masukkan ke dalam watch list, tidak perlu semuanya dihajar beli. Ya, jadi kita akan watch kalau pas dia ada koreksi atau pas dia turun. Nah, turunnya kali ini bisa turun sampai ke level berapa? Kemungkinan sampai level 8.000. Ini kalau breakoutnya dengan volume kayak gini, dengan volume transaksi besar, dan untuk saham yang market cap-nya lumayan dan harga sahamnya lumayan juga gitu. Ini kayaknya bukan retail remah-remah lengginang yang beli deh. Ini yang beli dari investor besar atau dari institution gitu. Jadi sentimen B50 yang bakal implementasinya dipercepat per bulan Juli itu menjadi satu sentimen yang sangat bagus sekali untuk sektor CPO ya. Dan kita watch aja untuk beberapa yang masih dikasih retracement. Nggak perlu semuanya harus dibeli, dan tetap ingat risiko di market saat ini masih cukup banyak. Ada MSCI, nanti terus kemudian ada kondisi geopolitik dan tantangan outlook ya. Jadi outlook atau rating dari lembaga pemeringkat rating dunia ke depan, S&P nggak turunin rating, tapi nanti ke depan kita lihat lagi gimana, yaitu tantangannya masih sangat besar. Jadi money managementnya tetap dijaga seperti yang diajarkan kemarin di workshop Super Trader maupun di M-Trade. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham emas dan harga emas bagaimana. Teman-teman semuanya, kalian luar biasa masih nonton live, meskipun marketnya secara value perdagangan hari ini nggak terlalu besar, dan penting banget untuk terus ngikutin, terus nyimak. Konsistensi itu di saham penting banget, mau kalian investing, mau kalian trading itu kan ngelihat terus, harus dilihat terus. Kalau investing emangnya nggak dilihat ya, mungkin seminggu sekali, tapi aku menyarankan ya setiap hari dilihat. Ini bukan masalah trading investingnya gimana, tapi kita ngelihat perkembangan market ini untuk belajar gitu ya. Nah, ini goldnya ada potensi sedikit retracement sebelum akhirnya nanti kembali naik lagi ya. Jadi ada sideways besar di sini di gold. Beberapa hari terakhir naik, tapi volume transaksinya dia turun ya. Ini naik tapi di sini turun ya, ini turun. Nah, teman-teman, Bapak Ibu perhatikan beberapa saham dari sektor komoditas
emas hari ini, beberapa hari ini itu ikutan naik, tapi kita akan tetap hati-hati ya. Jadi lebih fokusnya tuh lebih ke sektor komoditas energi sebenarnya daripada saham-saham emas ini gitu ya. Jadi teman-teman mesti wait and see juga gitu, nge-watch gitu ya. Oke, terus jadi salah satu saham HRTA ini juga menilai permintaan emas global ini mulai bergeser dari konsumsi menjadi investasi karena konflik geopolitik dan juga mungkin karena melemahnya nilai tukar rupiah ya. Jadi meskipun harga emas global agak melambat, tapi USD-nya kan menguat terus, rupiah melemah terus beberapa waktu belakangan ini gitu loh. Nah, jadi pembelian emas untuk investasi itu sebenarnya masih cukup tinggi di Indonesia gitu. Jadi HRTA itu lebih dari 87% penjualannya tuh berasal dari emas. Jadi kita bisa watch saham ini ya teman-teman ya. Terus kemudian BRMS balik ke saham Grup Bakri, beberapa hari ini sudah naik BRMS. Mungkin akan ada sedikit retracement, just normal retracement untuk bisa naik lagi. Hari ini ada breakout, jadi tadi kita ada buy breakout juga ya, ada potensi retracement untuk BRMS ini. Yang pertama dia tuh memperluas kapasitas pabriknya. Dia memperluas kapasitas pabrik pengolahan emas dari 500 ton biji per hari jadi 2000 ton per hari gitu, yang ditargetkan selesai pada Oktober 2026 nanti. Aku ngelihatnya grup ini masih menarik dan ada proyek tambang bawah tanah yang ditargetkan selesai pertengahan 2027 ya. Jadi kadar emasnya dia lebih tinggi gitu. Jadi proyeksi produksi emas BRMS bakalan meningkat terus di 2025 70 sampai 75 ribu ons, kemudian di 2026 itu 80 ribu ons, dan juga di 2028 161 ribu ons. Laba bersihnya, proyeksi kinerja keuangan tahun ini laba bersihnya potensi naik 149%. Pendapatannya potensi naik 59%, itu proyeksi ya gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan melihat ada tanda akumulasi di sini, karena di sini kita lihat proyeksi kinerja keuangan tahun ini cukup bagus. Kemudian Bum Bum, aku bukan lagi ngepom grup ini, itu Bum Bum juga lagi nekan kontrak offtake 7 tahun dengan Glencore gitu. Jadi mungkin tadi udah aku bahas, aku nggak bahas lagi biar nggak kepanjangan di situ. Nah, tambang, ada kabar bagus dari UNTR, tambang Martabe itu bakalan kembali beroperasi. Ya, bakalan kembali beroperasi ya. Pada pertengahan Mei 2026 setelah sempat terhenti sejak akhir 2025. Nah, tapi restart yang agak terlambat ini membuat kinerja emasnya UNTR tahun ini agak tertekan. Kita lagi wait and see dulu untuk UNTR-nya. Ini pas di ketinggian 3 kali susah menembus level 31.600, bahkan 4 kali 1 2 3 4 kelihatan di chart di sini. Jadi wait and see dulu guys gitu. Oke, kita lihat harga saham Medco. Apa kabar Medco? M-Trade ada trade buy saham Medco beberapa hari yang lalu. Kayaknya kita mau siap-siap profit taking untuk jangka menengahnya. Ya, jadi kita lihat sikon dulu, cuannya sekitaran 4%. Kenapa? Kenapa kita siap-siap profit taking? Karena harga ininya udah mulai, harga minyak dunia udah mulai ini. Tapi kepastiannya ada di M-Trade ya, kepastiannya ada di M-Trade. Jadi belum tentu. Terus kemudian Elsa-nya juga masih wait and see guys. Masih wait and see. Medco ada menargetkan di 2026 itu pertumbuhan produksi migas naik sekitar 6-9%. Jadi potensi pendapatannya bakalan ikut naik. Dari sisi biayanya juga kayaknya masih bisa cukup efisien.
Jadi target ROE-nya dia bisa naik dari 5% jadi lebih dari 15% gitu. Info dividen terbaru, beberapa emiten dividen, potensi dividen terbaru aku sebutin yang lumayan liquid aja ya. BNGA potensi yieldnya 8,7%. Aku kasih lihat sahamnya juga di teman-teman di tok di YT, langsung ke Igoy aku @Ellen_official. BNGA chartnya kayak gini. Come date-nya bentar lagi 27 April. Jadi kalau beli sekarang kayaknya agak percuma ya. Kenapa? Karena habis itu turun 8%, mungkin beberapa hari naik sampai sini. Kalau turun yieldnya 8,7%, turun sampai sini ya sama saja sih sebenarnya. 8,7% di sini ya sama aja. Balik lagi dong. 8,7% tuh dari atas di sini. Oke, terus kemudian BRI come date hari ini 6,1%, besok turun. Yang beli hari ini sih sebenarnya impas-impasan. Bahasa Jawanya, Mbak Bu. Bisa turun sampai 3.230. Buat yang mau long term investing ke depan kayaknya nunggu di bawah aja sih besok. ADRO potensi yield 4,6%, 27 April. Kalau naik dikit di sini 4,6% ya sama kayak harga sekarang. Udah agak mepet, jadi udah impas-impasan aja. Terus AALI harga saham juga udah agak tinggi. Dividend yield 4% 23 April nanti. Jadi buat yang mau beli buat trading atau buat investing, kalau aku sih nunggu habis dividen ya, karena beli sekarang kalau buat dividen investing dia naik dikit terus turun 3%, 3% itu kemungkinan di sini 3%, 4%-an sama aja sih. Terus kecuali udah punya barang lama. Ya. Oke, terus kemudian aku mau cek pertanyaan dari kalian. Breeze, MBMA, Tins, Medco. Breeze, MBMA, Tins, Medco. Sebentar ya. US stock. Sabar. Aku lagi ngecek US stock. Sabar ya guys. Udah nggak kedengeran suara Ara. Tuh malah dikenceng-kencengin. Oke, aku bahas pertanyaan kalian dulu deh. Breeze, MBMA, Tins, Medco. Breeze-nya breakdown guys. Breeze-nya breakdown ya. Jadi kalau besok nggak ada perbaikan, kita potensi stop loss Breeze. Oke, terus MBMA, Tins, Medco. MBMA masih sideways aja, wait and see dulu. Tins sama, lagi masih retrace normal, wait and see dulu sih. Medco tadi sudah dibahas. Elsa, HRTA, Raja, Breeze. Oh iya, lupa bahas Raja dan Ratu per hari ini masih normal retracement. Kita
watch untuk buy on weakness ya, jadi best price-nya 4340. Mungkin tadi di M-Trade ada yang merasa kok nggak dapat harga, itu artinya kita lagi nunggu, lagi mau ngantri gitu loh guys. Hari ini sih udah kesenggol dikit tadi harganya, tapi kalau bisa dikasih diskon, apalagi nggak ada volume, itu akan lebih bagus lagi gitu. Ratu juga sama, cuman kita nitip sendal di Raja gitu ya. Jadi kalau diperhatiin di sini dia retracement sekitaran di sini. Nah, ini potensi retracementnya Ratu ya, bisa di watch Raja Ratu semenarik grup Bakri, tapi likuiditasnya kecil. Jadi aku tadi lihat, aku sendiri pas sempat mau pay juga jadinya nggak bisa banyak-banyak ya, jadi nggak bisa banyak-banyak. Itu oke. Aku mau cek komen yang ada di YT, yang di TokTok, dan yang di Igoy. Antam NTAPG cuan tinggi banget. Oh, Antam pengen Antam. Oke, mari kita lihat Antam. Wait and see ya. Antam M-Trade ada beberapa hari yang lalu, cuannya baru sekitar 3,7%-an. Tunggu dulu deh, wait and see dulu. Bumi sudah dibahas dari tadi. AAD. Iya, ini chartnya dari sektor batubara yang paling bertahan dia. Tapi wait and see dulu, harga batubaranya turun, jadi ada potensi dia bisa turun. Terus aku nonton di IG gak ada komen, ternyata di sini toh komennya ada di tombol question. Sekarang di Igoy aku nyalain komennya karena kan nutupin chart tadi, tak matiin. Pegas, MBMA udah aku bahas tadi. Pegas. Tadi di Igoy aku ngebaca kolom question ini loh, yang ada question box. Pegas kita lagi nunggu retracement juga, nunggu bentuknya kayak gini. Oke. Ngok. Kedengeran gak sih suara Ara? Naik dikit ya. Oke, ampun. Sabar. Sebentar ya. Aku rapiin dulu view-nya di sini. CBDK gimana, Miss? Lagi nyangkut. Katanya siapa itu? CBDK turun normal. Disclaimer ya guys, ini lagi saham-saham low, modelannya sama, retrace turun normal, bisa naik lagi. Kalau naik gunakan untuk kurangin posisi ya. Archie kelewat. Kalau floating profit udah lebih dari dividen yang akan didapat, harus TP atau tetap hold ya. Kalau long term investing sih hold sih gitu. Archie sama wait and see dulu, jangan masuk dulu. Aku kalau misalnya setelah Hormuz dibuka, harga minyak turun, emiten yang diuntungkan apa? Big banks, non komoditas energi. Aku mau ngecek US stocks sedikit ya. US stocks ada banyak yang menarik sebenarnya. Ini kayak Lululemon, ini ada inverse head and shoulders. Selengkapnya dibahas di M-Trade US Academy ya, gitu. Terus kemudian di sini kita juga ada lihat kalau beli XDET, kenapa tadi pertanyaannya? Harga dihitung minus seharga dividen. Loh, kalau beli di XDET kan nggak dapat dividen guys. Harga dihitung minus memperkirakan harga XDET senilai dividen yield turunnya. Kira-kira seperti itu. Gitu. Terus kemudian kita lihat US stock sedikit, ada kaitannya sama Indo Stocks. Bukan ada kaitannya, comparison. Aku mau compare. Ini Nasdaq tuh sejak gencatan senjata udah naik tinggi banget ya. Oke, terus mungkin yang paling simple BOA, Bank of America. Ya, ini perhatikan di sini, ini juga udah naik lumayan tinggi. Jadi mungkin ada baiknya perhatikan, belajar juga tentang US stocks, tapi belajar dulu ya di M-Trade Academy.
Kalau ikut morning briefing itu benefitnya apa aja ya, caranya gimana? Oh, kalau ikut M-Trade Academy dapat kelas, course, kemudian dapat morning briefing, day briefing, bisa tanya-tanya, terus dapat rekomendasi saham juga. Untuk kita udah filter atau screeningin dari sekian banyak saham jadi beberapa saham aja, kalian bisa pilih lagi pakai metode super trader kita. Basically kita udah filter pakai metode super trader sih, cuman bisa lebih difilter lagi sesuai selera. Pastinya harus sesuai sistem kita ya. Biar dapat dividen beli berapa lot dan beli lewat apa? Satu lot aja dapat, say. Lewat sekuritas. Ara lagi ngegas SSIA PGEO. Ara ngegas banget. Wait and see, SSIA-nya tunggu turun. Bisa turun sampai sekitar 136-135an dulu. Terus kemudian PGEO, wait and see juga, ini normal retracement, tapi aku nggak interested dengan ini PGEO. Oke, terus di kakiku keringgingan, nyaring bunyi tidurnya. Aduh, keringgingan banget. Udah jam 9 lebih 6, udah 1 jam. Udah 1 jam live-nya, kita sambung di morning briefing besok. Bahasa Indonesia keringgingan, kesemutan. Aduh. Ara sleep apnea. Mau lihat Ara? Mau lihat Ara nggak yang di YT? Di Igoy. Biasanya kalau kayak gini tak tinggalin. Jadi aku ini bubuin dia sambil live, sambil bubuin dia. Ini ada random koper random buat temennya dia. Terus ini bawa kaki aku. Good night Ara. Good night semuanya. Bulan lalu masuk Netflix udah floating profit, sip deh. AS ke Indo nggak perlu. aduh iya juga ya. Aduh Pak Hendra, keringgingan diselipin sesuatu di antara jempol dan telunjuk. Masa sih? Takut coba. Udah deh. Yang di YT matiin dulu. Igoy, selamat malam yang di Igoy. Aku ngantuk, baru sampai Solo. Jangan lupa ikut webinar Investar tanggal 25 April, belajar long term investing. Sabtu ini jam 10 pagi, DM saya EMVESTART. Kayaknya udah mulai waktunya saya sounding tentang investing lagi deh. Udah murah banget BCA-nya, meskipun kemungkinan masih bisa ada diskon lagi dalam beberapa bulan ke depan. Oke. Ya wish, gitu aja. Selamat malam guys. Good night Ara dari Auntie Uncle. Good night Ara. Ngok.